Sahabat inspirasi yang sukses, selamat berjumpa dengan saya Wahyu Suprapti dalam materi teknik perkonsultasian pelatihan. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Naiklah tinggi tetapi tanpa menjatuhkan orang lain. Dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Teman-teman, yuk kita sama-sama bahas tentang apa itu perkonsultasian. Ingat, like, share, dan subscribe. Sahabat inspirasi, pada kesempatan ini kita akan membahas sosok pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Widya Iswara. Anda tentunya sangat paham siapa itu Widya Iswara? Ya, tentu saja iya. Lalu sebenarnya apa tugas pokok Widya Iswara? Widya Iswara adalah seorang pejabat yang tugasnya melakukan Dikjarte, pengembangan program, dan evaluasi pelatihan. Namun Widya Iswara juga berperan sebagai seorang konsultan. Pertanyaan yang mendasar adalah, siapa sih konsultan itu? Konsultan adalah seseorang yang memberikan perkonsultasian sehubungan problem atau isu yang dimunculkan terhadap kliennya. Artinya, seorang konsultan memberikan suatu advice yang sifatnya profesional. Kalau kita berbicara tentang konsultan, karena konsultan itu memberikan advice sesuai dengan keprofesionalannya, maka terdapat bermacam-macam jenis konsultan. Di antaranya adalah konsultan manajemen, konsultan keuangan, konsultan kesehatan, konsultan pajak, konsultan pengembangan SDM, serta konsultan pelatihan, serta masih banyak lagi jenis jasa konsultan yang ada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis konsultan dalam bidang pelatihan. Seorang konsultan memberikan sebuah servis yang independen. Sebuah servis memberikan nasihat. Dan konsultan bukanlah sebuah servis yang memberikan pemecahan masalah secara mujizat atas problem-problem manajerial yang sulit. Konsultan juga servis yang memberikan pengetahuan profesional dan keterampilan-keterampilan yang relevan bagi problem-problem yang relevan. Oleh karena itu, seorang konsultan juga melakukan pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan baik dalam bidang saran, nasihat-nasihat demi perbaikan-perbaikan selanjutnya. Lalu, apa fungsi konsultan pelatihan? Di antaranya adalah membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kinerja, baik kinerja individu, kinerja kelompok, maupun kinerja organisasi, dan mengusulkan program yang tepat bagi para karyawan dan juga organisasi Anda guna mengatasi permasalahan kinerja mereka, serta melakukan pendampingan saat melaksanakan kegiatan. Mengapa diperlukan jasa konsultansi? Menurut Renfield dan Douglas tahun 2000, yang pertama adalah membantu sementara atau secara berkala. Kemudian memberikan gagasan dan memulai perubahan-perubahan. Membantu dalam bidang kepegawaian, juga membantu dalam bidang pelatihan internal, dan juga melihat tujuan dengan objektif, serta mengidentifikasi dan memecahkan masalah internal. Dan tidak kalah penting adalah menganalisis dan bertahan
dalam masa krisis. Apabila Anda bergerak dalam bidang perkonsultansian pelatihan, apa saja kira-kira yang bisa Anda ambil? Yang pertama adalah terkait dengan kelembagaan organisasi pelatihan itu sendiri. Apakah terdapat permasalahan-permasalahan di dalam kelembagaan tersebut? Kemudian juga terkait dengan kinerja orang-orang yang ada di dalam organisasi kediklatan itu. Bidang lain yang tidak kalah penting adalah analisis kebutuhan pelatihan. Karena tanpa melakukan analisis kebutuhan pelatihan, maka pelatihan tidak akan efektif. Rancang bangun program pelatihan juga merupakan salah satu tema perkonsultansian yang bisa Anda ambil. Tidak kalah penting adalah bagaimana Anda seorang konsultan bisa membantu dalam merancang bangun kurikulum pelatihan. Tema lain adalah pengembangan bahan pelatihan, pengembangan metode dan teknologi pelatihan, di mana dengan perkembangan teknologi sekarang ini memasuki industri 4.0 serta 5.0 dan adanya COVID-19 ini juga menuntut adanya pengembangan dalam pelaksanaan pelatihan. Kemudian juga tidak kalah penting adalah dalam kegiatan evaluasi pelatihan. Anda masih bisa mengembangkan jenis perkonsultansian lainnya dalam bidang pelatihan tersebut. Sahabat inspirasi yang sukses, lalu peran apa sih yang harus dimiliki oleh seorang konsultan dalam bidang pelatihan? Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kinerja dalam unit organisasinya, sehingga akan mencapai pada organisasi berkinerja tinggi. Kemudian peran konsultan juga mengusulkan program-program yang tepat guna mengatasi permasalahan kinerja organisasi. Tidak kalah penting adalah membantu mempersiapkan program pengembangan untuk pegawai di unit organisasinya sesuai dengan kebutuhan individu serta kebutuhan organisasi menuju organisasi berkinerja tinggi. Membantu pendampingan saat pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi serta membantu perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia di unit organisasi. Dan tidak kalah penting adalah membantu mengkaji dampak kegiatan peningkatan kompetensi. Begitu luasnya peran seorang konsultan dalam bidang pelatihan. Mengacu pada peran yang harus dilakukan oleh seorang konsultan, maka karakteristik seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang konsultan? Tentunya seorang konsultan harus mampu bekerja dalam tim. Mengapa? Karena konsultan tidak bekerja sendirian. Dia akan bekerja dengan stakeholder, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Seorang konsultan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada juga dituntut berpikir outside the box dan menguasai software aplikasi tertentu yang akan dipergunakan dalam melakukan analisis organisasi. Seorang konsultan juga harus multitasking karena konsultan dituntut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara simultan. Serta seorang konsultan harus terus-menerus mampu mengembangkan dirinya secara optimal agar kinerjanya lebih optimal.
Sahabat inspirasi yang sukses, apakah Anda tertarik sebagai seorang konsultan dalam bidang pelatihan? Seorang konsultan diharapkan dapat membantu pimpinan unit organisasi kediklatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dan meningkatkan kinerja unit organisasi kediklatan. Oleh karena itu, seorang konsultan harus menguasai substansi dalam bidangnya, ahli dalam berbagai tools dan instrumen untuk meyakinkan stakeholder serta menguasai teknik-teknik perkonsultansian. Ada dua jenis konsultan. Yang pertama adalah resources konsultan, di mana seorang konsultan sebagai seorang yang expert dalam bidangnya akan lebih memberikan rekomendasi tentang berbagai kegiatan, pengetahuan, metode, teknik yang harus dilakukan kepada klien. Oleh karena itu, seorang konsultan harus mendiagnosis kebutuhan secara tepat untuk menemukan solusi permasalahan. Kemudian yang kedua adalah konsultan proses, di mana seorang konsultan mampu membantu klien untuk melakukan perubahan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien dalam organisasinya. Oleh karena itu, seorang konsultan harus mampu memberikan pemahaman tentang pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan, metode atau teknik yang akan digunakan. Sebagai seorang konsultan, tentunya Anda akan bekerja menggunakan tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan perkonsultasian. Langkah pertama adalah mendiagnosis kebutuhan organisasi. Bagaimana Anda akan memberikan sebuah rancangan yang optimal apabila Anda salah dalam melakukan diagnosis kebutuhan organisasi. Dalam hal ini, Anda bisa menggunakan bermacam-macam instrumen seperti 7S-nya McKinsey, SWOT Analysis, Scope Analysis, Balance Scorecard, SWOT Analysis, dan teknik-teknik analisis yang lainnya. Kemudian setelah Anda menentukan prioritas yang akan Anda pecahkan, maka Anda tentunya akan memberikan strategi-strategi yang akan Anda lakukan dengan membuat atau menyusun proposal perkonsultasian. Dalam menyusun perkonsultasian ini tentunya Anda akan mengacu pada sistematika yang telah ditentukan. Kemudian, Anda tentunya akan menyajikan proposal tersebut setelah disepakati oleh pihak-pihak yang meminta jasa Anda untuk melakukan perkonsultasian, maka Anda akan melaksanakan perkonsultasian. Dalam hal ini tentunya Anda akan mengacu pada proposal yang sudah Anda persiapkan. Disinilah Anda akan melakukan tahap demi tahap dalam perkonsultasian. Kemudian yang terakhir adalah Anda akan menyusun laporan perkonsultasian. Ingin rasa memakan kari? Kari cendawan batang keladi, kirang rasa tidak terperi, bertemu dengan sahabat inspirasi. Terima kasih, mohon maaf, ingat, like, subscribe, dan share.